Halo, Assalamualaikum Pak Angga. Gimana sehat? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah sehat hari ini. Bagaimana dengan Ibu Oh, Pila? iya, Alhamdulillah sehat juga ya Pak. Kita udah janjian hari ini. Mau saling Hmm? sharing ya Pak Angga. Iya Bu ya. Heeh. Ya. Pak Angga, sebenarnya apa sih yang mau Pak Angga bicarakan hari ini sama saya? Eh, jadi begini ya Bu ya, akhir-akhir ini itu saya merasa bingung gitu ya, terutama di semester sekarang ini gitu dengan keadaan siswa di beberapa kelas gitu ya, siswa di beberapa kelas yang memang kelas itu kebetulan mendapatkan jadwal pembelajarannya itu siang hari gitu kan setelah setelah duhur lah gitu ya. Nah mereka itu sering mengeluh gitu, sering mengeluh gitu kan karena Pak panas lah Pak nih olahraganya gitu kan, belajarnya Pak panas nih gitu. Sehingga sangat kelihatan gitu untuk semangatnya itu kurang gitu ya, kurang. Jadi eh, mereka itu kurang seperti kurang antusias saja gitu karena itu tadi mungkin karena kepanasan itu tadi padahal saya juga sudah mencoba sebenarnya kan memberikan ya istilah motivasi gitu kan dengan kalimat-kalimat motivasi ajakan dan sebagainya tapi ya tetap saja gitu kan mereka tidak tidak bersemangat gitu Bu, itu mungkin Bu. Oh, jadi intinya para peserta didik tidak bersemangat ya ketika pembelajaran olahraga, Pak. Dikarenakan karena cuaca yang sangat panas dan pada siang hari, Pak. Eh, jadi ketika Gitu ya. pembelajaran tersebut anak-anak jadi merasa turun semangatnya. Nah, biasanya olahraga itu prakteknya di lapangan ya, Pak. Nah, menurut Bapak dari pembicaraan Betul. hari ini apa sih yang dapat Bapak harapkan atau dihasilkan dari pembicaraan hari ini? Eh, ya mudah-mudahan ya Bu dari pembicara hari ini itu saya ingin ingin apa ya istilahnya mendapatkan atau mencarilah solusi gitu kan dari permasalahan saya di kelas itu gitu kan. Saya ingin kembali gitu melihat siswa bersemangat belajar. Ya walaupun ya pembelajarannya dilaksanakan di siang hari. Mudah-mudahan ada gambaran buat saya itu harus bagaimana gitu kan, cara membangkitkan kembali semangat mereka belajar. Itu Bu. Oh, begitu ya, Pak. Nah, menurut Bapak, melihat siswa yang bersemangat itu seperti apa sih ketika pembelajaran olahraga? Saya lihat kalau mereka bersemangat itu ya kelihatannya ya antusias Bu, antusias. Kadang mereka itu sudah sebelum waktu jam pelajarannya pun sudah apa istilahnya bertanya-tanya, Pak, ayo Pak olahraga, ayo Pak nih gitu kan. Sudah kelihatan dari apa ekspresi mereka juga itu lebih ceria gitu kan, lebih ceria, lebih antusias, lebih semangat lah gitu kelihatan. Bahkan datang ke lapangannya pun lebih awal gitu kan. Nah, kalau sekarang tidak seperti itu, Bu. Ya. Jadi sangat kelihatan. Nah, kalau mereka semangat itu ya antusias, itu kan ceria dan sebagainya. Itu, Bu. Nah, udah begitu, eh, bagaimana sih upaya Pak Angga dalam meningkatkan semangat atau antusias tersebut di dalam pembelajaran PJOK, Pak? Ya, eh, yang itu tadi yang pernah saya lakukan untuk mencoba membangkitkan semangat mereka itu ya saya tadi memberikan ajakan atau motivasi atau kalimat-kalimat motivasi dorongan untuk mereka agar mau gitu kan mengikuti pembelajaran
olahraga. Ayo nah, ini kan kita akan belajar gitu kan, akan belajar. Ini merupakan tanggung jawab kita semua nih, ayo kita sama-sama melaksanakan pembelajaran walaupun dalam situasi cuaca yang panas gitu ya. Karena kan ini juga penting belajar PJOK apa olahraga ini gitu untuk apa kesegaran jasmaninya gitu kan. Tapi tetap saja gitu kan mereka itu tetap tidak semangat gitu karena memang ya itu tadi dipengaruhi oleh kondisi yang panas itu tadi, Bu. Oh, jadi begitu ya, Pak. Jadi sebenarnya apa sih yang paling diinginkan peserta didik Bapak ketika pembelajaran PJOK tersebut? Kalau dilihat dari situasinya sih sepertinya mereka menginginkan ya pembelajaran yang nyaman gitu ya, yang nyaman gitu. Karena ketika mereka berada pada situasi yang cuaca yang panas, ya seperti itu. Mereka tidak nyaman karena panasnya matahari gitu kan. Sehingga mereka tidak bersemangat gitu. Jadi mungkin bisa disimpulkan ya mereka itu tidak mau kepanasan gitu. Karena ada rasa tidak nyaman kalau mereka melaksanakan pembelajaran di lapangan gitu kan dan harus berpanas-panasan. Itu mungkin Bu ya. Nah, menurut Pak Angga, ada nggak sih alternatif tempat atau cara belajar yang bisa lebih membuat mereka nyaman, terutama ketika sedang pembelajaran PJOK yang situasinya panas banget, Pak? Apa ya? Oh ya Bu, ada sih. Nah ini juga jadi teringat ya saya juga. Eh, ada tempat gitu yang memang kondisinya nih agak ya bisa dikatakan tidak terlalu panas lah begitu ya Bu ya. Ya teduh gitu ya kalau walaupun dalam kondisi siang hari gitu kan sedang terik-teriknya matahari. Ya karena tempat itu dikelilingi oleh apa pepohonan yang memang cukup rindang. Nah, itu areanya di depan apa ya, di depan halaman lah, di depan lobi sekolah gitu ada. Nah, itu areanya juga cukup luas gitu. Nah, namun tentunya kalau ya untuk bisa melaksanakan di sana ya tentunya juga saya harus mempersiapkannya lebih ekstra. Belum lagi mungkin minta izin gitu kan ke kepala sekolah atau ke sarana karena menggunakan area yang tidak di lapangan olahraga. Itu ada Bu, ya itu mungkin bisa saya coba nih nanti ini jadi saya jadi teringat gitu kan. Itu Bu, ada sih, ada. Berarti Bapak sangat bersyukur ya adanya tempat itu jadi sangat membantu nanti buat pembelajaran PJOK. Ya, Nah, mudah-mudahan kalau Bu. Saya jadi teringat gitu tempat itu betul. Nanti bisa saya ya coba tuh Pak, di betul sana. banget ya jadi bisa dipakai. Nah, Pak, Hmm. selain tempat tadi sebenarnya ada nggak sih cara untuk mengejar yang mungkin Pak Angga lakukan untuk membangkitkan semangat anak-anak dalam pembelajaran PJOK? Mungkin ini ya Bu ya, eh, walau kalau yang saya lihat gitu ya, kalau yang saya lihat walaupun mereka ini udah usia remaja, itu mereka masih seneng kalau diajak bermain gitu Bu. Masih masih seneng nih kalau diajak bermain. Bisa dilihat ketika misalnya ada salah satu materi yang kategori permainan, itu masih mereka masih bisa bersemangat, masih bisa mengikuti dengan semangat kalau walaupun misalnya di cuaca yang panas, misalnya ada permainan bola voli, sepak bola, itu kan sifatnya permainan gitu kan, kategorinya permainan. Mereka senang gitu. Berarti kalau kalau dilihat dari sana mereka itu senang-senang diajak bermain karena mungkin menyenangkan gitu kan. Nah, artinya kalau dilihat dari hal tersebut, nah ini bisa menjadi sebuah alternatif atau cara, ide juga ya yang bisa saya lakukan untuk melaksanakan pembelajaran olahraganya itu menggunakan pendekatan bermain mungkin Bu, ya.
menggunakan pendekatan bermain. Nah, ini mungkin bisa saya lakukan, Bu. Betul, Bu. Ya. Cuman memang perlu ekstra bagi saya berpikir, berkreasi gitu kan, berinovasi agar permainan yang nanti digunakan itu tetap ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai gitu. Itu mungkin Bu ya, ya itu bisa jadi alternatif ya. Wah, Jadi luar kebutuhan biasa. siswanya bisa dipenuhi mungkin ya dari segi profil muridnya gitu ya. Itu mungkin Bu ya. Wah, luar biasa sekali ya Pak Angga. Jadi melalui pendekatan bermain, jadi nanti anak-anak akan lebih senang dan bersemangat dalam pembelajaran PJOK. Nah, jadi Sehingga rencana Pak mudah-mudahan Angga, mereka lupa gitu kan dari ya, ya Bu. ya. Jadi Bapak Ya Bu rencananya lanjutkan. ke depan, Pak Angga mau seperti apa ya? Oh ya untuk rencana mungkin tentu seperti tadi ya dari yang sudah istilah eh, saya mendapat inspirasi gitu dari mulai tempat ya yang tadi di depan halaman karena ada apa area yang teduh, kemudian juga mungkin dari segi tadi cara mengajar menggunakan apa pendekatan bermain. Nah, ini tentu saya akan merencanakan sebuah perencanaan pembelajaran yang lebih matang gitu kan dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan siswa. Artinya pembelajaran yang berdiferensiasi, terutama kebutuhan dengan memberikan rasa nyaman kepada mereka dalam belajar, gitu kan. Setidaknya mereka tidak terlalu kepanasan lah begitu ya. Mereka menjadi nyaman ya, ditambah lagi dengan pendekatan dengan bermain, mudah-mudahan mereka menjadi teralihkan gitu kan, teralihkan walaupun ada panas-panas sedikit karena pendekatan bermain, mereka melupakan itu rasa panas itu mungkin ya. Jadi ada rasa senang, ada rasa gembira gitu dengan pendekatan bermain tersebut ya. Nah, sehingga kebutuhan dari aspek profil muridnya itu bisa terpenuhi mungkin Ibu. Gitu. Jadi saya akan merencanakan betul-betul secara matang lah itu ya intinya dari mulai tadi saya harus berinovasi nih tentunya. Bagaimana menciptakan sebuah permainan yang bisa terkait dengan materi ajar yang akan dilaksanakan. Itu mungkin Bu ya. Wah, bagus sekali Bapak perencanaan yang akan Bapak laksanakan. Nah, jadi kapan perencanaan tersebut akan Bapak laksanakan dalam pembelajaran? Eh Sepertinya besok juga nih bisa saya kerjakan Bu, sepertinya bisa saya laksanakan ya. Jika saya merencanakan nanti sehabis ini juga saya mencoba berpikir merencanakan pembelajaran besok karena besok juga kebetulan ada kelas yang kebetulan jadwalnya memang siang Bu ya. Nah ini bisa langsung saya coba diterapkan ya. Dan pelaksanaannya mungkin nanti bisa di depan ya di depan halaman itu ya, depan lobi dan nanti menggunakan pendekatan-pendekatan bermain gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa bisa dilaksanakan besok, Bu. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Itu bisa. Wah, bagus sekali Pak Angga. Ya, eh, semoga semakin cepat, Bu. semakin lebih baik ya. Nantinya saya mau mendengar perkembangan dari Pak Angga buat kelanjutannya. Gimana semangat anak-anak di sekolahan Pak Angga ya? Ya Mungkin baik Bu. dari Tentu saya pasti pasti akan menyampaikan perkembangannya, melaporkan perkembangannya ya setidaknya berarti lusa ya besok ya nanti ya, setelah saya mencoba mengajar di kelas tersebut, nah saya akan coba nanti apa menyampaikannya atau kita juga buat sesi pertemuan eh, apa perbincangan lagi gitu kan. Bisa ya Bu nanti kita kita coba rencanakan kembali ya. Insya Allah saya ya, akan coba menyampaikan perkembangannya Bu ya. Gitu. ya, Siap Bu. ya mungkin Pak Angga terima kasih waktunya hari ini ya. Lain kali semoga kita bisa Ya, konsultasi sama-sama Ibu. lagi. Mungkin ya Ya, eh,
Dicukupkan Saya juga sekian ya berterima Pak kasih ya Angga. Bu Ya, kepada terima Ibu kasih. yang sudah saya Assalamualaikum juga Pak. berterima kasih. Salam ya, saya juga berterima kasih kepada Ibu ya sudah bisa mendengarkan ya curhatan saya itu. Terima kasih. Iya Pak Angga.